Halo, selamat sore teman-teman sahabat Taksaka Bonsai yang berbahagia. Kembali lagi di channel kesayangan kita, channelnya belajar dan berbagi seputar belajar bonsai. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Terima kasih sudah selalu menyaksikan dan mengikuti konten-konten video-video dari Taksaka Bonsai mengenai belajar bonsai. Semoga konten-konten yang Taksaka Bonsai berikan kepada teman-teman, kepada pemirsa menarik dan menghibur, serta tentunya menginspirasi teman-teman, kawan-kawan sahabat Taksaka Bonsai dalam belajar hobi bonsai ini terutama. Nah, dalam kesempatan sore hari ini saya akan membagikan sedikit catatan dan mendokumentasikan sedikit mengenai perawatan akar atau program akar yang akan saya lakukan sebentar lagi terhadap bakalan bonsai Ficus racemosa atau bakalan bonsai loa ya. Seperti yang teman-teman lihat di sebelah saya ini adalah bakalan bonsai loa yang ada di ground ya, di belakang rumah saya ini. Dan pohon ini sudah sempat tumbuh sampai ketinggian sekitar 3 meteran ya. Kemudian pada video saya yang sebelumnya mengenai catatan dan dokumentasi tentang stek bahan loa, jadi ini adalah sisa dari bahanan tersebut. Saya biarkan setinggi ini karena ini akan saya program menjadi bonsai cokan ya, atau bonsai tegak ya. Nah, sebentar saya akan melakukan perawatan terhadap akar ya, melakukan program akar. Pada awalnya bahanan ini sudah sempat saya rawat di perakarannya. Jadi kemarin saya melihat kembali perakaran dari bahanan bonsai loa yang saya punya ini, akarnya sudah lumayan banyak lagi ya. Dan penting bagi saya untuk melakukan program akar untuk menyeleksi akar-akar yang memang tidak diperlukan sehingga mendapatkan bentuk kaki yang baik. Karena seperti yang mungkin teman-teman juga sudah mengetahui bahwa syarat dari bonsai yang baik itu adalah terutama dalam akaran atau kaki-kakinya. Oke, jadi simak terus videonya sampai akhir. Terima kasih sudah selalu mengikuti konten-konten dari Taksaka Bonsai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berikan masukan yang membangun untuk keberlangsungan channel ini sehingga bisa membagikan konten-konten video-video yang bermanfaat seputar belajar bonsai dan tentunya bisa berguna bagi kawan-kawan. Mudah-mudahan bisa menjadi acuan buat kawan-kawan pemula dalam belajar bonsai. Oke, baik, kita langsung saja mulai. Jangan kemana-mana, tonton sampai akhir. Salam sehat, salam rahayu, salam Taksaka Bonsai. Oke. Nah, jadi ini adalah penampakan dari bahanan bonsai loa yang saya punya ya teman-teman, Taksaka Bonsai dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan video ini. Jadi seperti demikian ya kira-kira bentuknya. Ini panjangnya sekitar atau tingginya ini sekitar 1 meteran ya. Karena kemarin sebenarnya sudah sempat tumbuh hingga 3 meteran ya. Tapi karena sudah terlalu rimbun jadi saya potong. Untuk potongannya saya sudah bagikan, sudah saya catat dan dokumentasikan di video saya sebelumnya tentang belajar stek bonsai loa ya. Nah, dalam kesempatan video kali ini saya akan mencatat sedikit dan mendokumentasikan mengenai perawatan akar pada bahanan bonsai loa yang saya punya ini ya teman-teman ya. Jadi seperti demikian akar dari bahanan pohon loa yang saya punya ini, dan sudah terbentuk banyak akar di sini. Jadi hari ini saya akan melakukan perawatan terhadap akar-akar termasuk melakukan seleksi mana akar yang akan saya pakai dan mana akar yang akan saya buang. Nah, jadi saksikan terus videonya sampai akhir ya teman-teman sahabat Taksaka Bonsai dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah selalu mengikuti konten-konten dari Taksaka Bonsai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan bagikan di media sosial teman-teman sekalian. Mudah-mudahan selalu bisa menyuguhkan tontonan yang menarik untuk teman-teman serta bisa menjadi acuan dalam teman-teman pemula belajar bonsai. Oke, kita langsung saja melakukan perawatan akar, program akar terhadap bahanan bonsai loa yang saya miliki ini. Salam sehat, salam rahayu, salam Taksaka Bonsai. Baik kawan-kawan sahabat Taksaka Bonsai dimanapun kawan-kawan berada, kali ini saya akan mulai saja proses program akar ya, atau perawatan terhadap perakaran dari bahanan bonsai loa yang saya miliki ini. Jadi kira-kira sedemikian ya. Sudah cukup banyak akar yang tumbuh pada bahanan bonsai loa yang saya miliki ini. Jadi perakarannya juga sudah lumayan ya menurut saya. Pada mulanya bahanan loa ini atau pohon loa ini saya tanam hanya sebesar 3 jari ya. Jadi saya lepas di ground di sini
sampai sebesar ini. Dan terakhir saya cek perakarannya, ada akar yang lumayan besar yang masuk ke dalam ya. Jadi itu kemarin sudah saya potong, tapi ternyata masih ada satu lagi. Jadi hari ini rencana saya akan potong. Jadi akar besar itu ada di bagian belakang sini ya. Jadi tidak terlihat dari depan. Saya akan mulai dengan melakukan seleksi terhadap akar-akar yang lebih kecil. Saya akan memilih akar-akar yang akan saya gunakan dan mana akar-akar yang akan saya buang. Oke. Untuk alat yang saya gunakan seperti biasa ada obeng ya untuk mencongkel media ya. Kemudian saya ada golok untuk merabas akar besar yang tadi saya bukan. Kemudian seperti biasa saya ada catok untuk memotong nanti akar-akar kecil yang bisa dipotong dengan catok. Saya seleksi dengan menggunakan catok kecil. Kemudian ada cutter untuk melakukan pemotongan terhadap akar-akar dan untuk nanti membersihkan bekas-bekas potongannya. Kemudian saya ada pahat di sini. Kemudian ada sendok nasi ya untuk mengeruk media ya nanti. Baik kawan-kawan, saya mulai saja ya. Saya akan menyeleksi bagian yang ini terlebih dahulu ya, nanti dilanjutkan ke bagian yang lain sekeliling bahanan loa ini. Jadi saksikan terus videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan konten-konten terbaru dari Kak Saka Bonsai. Oke. Sebenarnya ini sudah sangat mudah ya bagi saya ya, karena akarnya sudah terekspos ya di luar media. Jadi sebenarnya saya hanya tinggal menyeleksi akar mana yang akan saya gunakan dan akar mana yang akan saya buang ya. Jadi saya hanya mengeruk sedikit saja bagian akarnya dari media-media yang ada di bawah akar. Jadi untuk memudahkan saya nanti untuk memotong ya. Jadi kira-kira seperti itu ya, banyak akar-akar yang tumbuh ya. Jika ada perakaran yang masuk-masuk seperti ini, nanti saya akan potong saja. Nah di sini seperti teman-teman lihat ya, ada beberapa akar yang tumbuh dari satu titik ya. Jadi nanti ini akan saya pilih satu, atau mungkin saya akan buang ini karena di sini sudah ada akar yang lumayan besar ya. Kemungkinan karena ini terlalu rapat nanti, jadi saya akan menggunakan satu saja dari akar ini. Jadi saya mungkin akan memilih yang ini saja ya. Jadi yang ini nanti saya buang, saya biarkan yang ini membesar sehingga aliran nutrisinya tidak terbagi. Jadi akar yang satu ini bisa cepat membesar ya. Nanti saya juga akan memasukkan ini lagi ke dalam media dengan melakukan pencongkelan sedikit, kemudian penggemburan di bawahnya. Jadi dalam perawatan akar ya, seperti yang mungkin teman-teman juga sudah pernah mempelajari bahwa perakaran yang baik dari bonsai itu sendiri, terutama untuk bahan bonsai tegak lurus atau cokan ya istilahnya mungkin, adalah akar yang melingkar. Jadi di setiap bagian dari batang utama ini terdapat akar ya yang mengarah keluar ya. Jadi kalau misal seperti ini ada akar yang mengarah ke arah yang berbeda, ini nanti kita potong saja. Oke. Jadi untuk itu kita sangat memerlukan sebuah tatakan ya di bawah bahanan bonsai ini. Seperti di sini bisa teman-teman lihat ya, saya meletakkan tatakan ini di bawah bahanan bonsai loa yang saya miliki ini untuk menjaga perakarannya agar tidak masuk ke bawah ya. Jadi dengan tetap melakukan pengontrolan ya secara berkala terhadap akar dari bahanan bonsai loa yang saya miliki ini, memastikan agar akar itu tetap menjalar secara horizontal ya, tidak vertikal atau menuju ke bawah. Jadi kita bisa mengekspos akarnya nanti di media sehingga terlihat alami. Jika kita tidak melakukan hal itu, maka secara alami akar itu akan menuju ke bawah mencari nutrisi ya. Jadi sangat dibutuhkan sekali tatakan seperti ini ya. Teman-teman bisa menggunakan barang-barang bekas yang berbentuk bulat atau persegi 4 bisa untuk menjaga arah perakaran dari bahanan bonsai yang teman-teman program di ground seperti ini, agar akarnya tetap menjalar secara horizontal seperti ini di atas tanah ya. Jadi nanti setelah ini lumayan besar dan cukup menurut saya, nanti akan saya potong lagi ya. Jadi nanti saya bisa membuat percabangan akar yang baru. Jadi mungkin kira-kira sama seperti ketika kita membuat percabangan pada bagian atas. Akar-akar itu juga harus memiliki percabangan yang jelas, memiliki percabangan yang baik, sehingga tidak terkesan sembraut ya. Terutama bahanan bonsai yang tegak seperti ini. Kalau untuk bahanan bonsai dengan bentuk lain, mungkin beda lagi teori untuk perakarannya ya teman-teman.
Nah, ketika tidak ada penahan ya di bawah ya, jadi seperti teman-teman lihat di bagian sini ya, ini ada akar besar ya. Ini sudah terlanjur besar karena sempat tidak saya perhatikan cukup lama ya. Jadi ini akar sudah besar sekali, mungkin ini adalah akar utama ya. Jadi ini dulunya satu akar yang terlanjur mendapatkan nutrisi yang tumbuh secara vertikal ya, kemudian membesar. Ini rencananya nanti saya potong ya. Saya potong di bagian sini, kemudian agar tumbuh lagi akar baru. Karena jika dibiarkan ini akan mempengaruhi bentuk dari bahanan bonsainya. Nah, seperti di sini teman-teman lihat, ini sudah mulai tidak proporsional ya di bagian sini. Karena ada akar yang dominan dia tumbuh di sini. Jadi ini nanti saya akan potong dan tumbuhkan akar yang baru. Saya langsung mulai saja ya dengan melakukan seleksi perakaran dari bahanan bonsai loa yang saya miliki ini. Jadi saya akan memilih akar-akar ya. Saya membersihkan dulu medianya sedikit karena ini sudah terekspos, jadi lumayan mudah untuk melakukan seleksi ya. Saya akan mencari akar-akar yang bertumpuk seperti ini ya. Seperti kawan-kawan lihat di sini ada akar yang bertumpuk di sini. Jadi nanti akar yang bertumpuk ini akan saya bersihkan. Saya akan potong yang di bagian bawah dan saya akan menyisakan bagian yang sudah besar ini saja ya, agar nutrisinya tidak terbagi sehingga akar yang ini cepat membesar ya. Dalam melakukan pemrograman akar seperti ini, saat melakukan perawatan, kita harus memperhatikan juga akar-akar mana yang kira-kira kurang sehat atau tidak baik untuk diteruskan lagi. Kita potong saja. Mungkin ada akar-akar yang rusak ya, seperti ini ada akar rusak. Ini di bagian atas ya teman-teman ya, tumbuh di bagian atas. Ini akar-akar serabut yang kecil dan tidak berkembang. Ini saya potong saja, saya bersihkan saja ya. Seperti itu. Kemudian di bagian sini juga ada akar yang pertumbuhannya vertikal ya, ke bawah ya, dan mencari nutrisi. Ini akan saya potong juga agar tidak terlanjur membesar seperti akar yang di belakang tadi. Saya akan potong di bagian pangkalnya ya di sini ya. Jadi untuk tatakannya teman-teman bisa menggunakan barang-barang bekas ya, seperti di sini saya gunakan ember bekas ya. Pastikan saja bahan yang digunakan itu tidak terbuat dari kayu agar tidak dimakan rayap. Bisa dari plastik atau bahan-bahan lain yang kira-kira awet dan tidak berpotensi dimakan rayap ya. Jadi ini karena tidak bisa terjangkau dengan cutter, agak susah karena posisinya juga bertumpuk ya, jadi saya gunakan pahat saja ya. Saya gunakan pahat saja untuk memotong akar yang ada di bagian ini ya. Sudah ya, seperti itu. Ini saya cabut saja dari, dan ini akarnya juga tidak berkembang ya sepertinya ya, jadi tidak sehat. Jadi saya buang saja, saya potong saja. Oke, mungkin kira-kira seperti itu. Kemudian pada bagian yang lain teman-teman bisa lihat di sini ada 1, 2, 3 akar ya. 3 akar ini jaraknya cukup berdekatan ya. Jadi saya akan menyeleksi dari 3 akar ini, akan saya sisakan 2 saja ya agar jaraknya tidak terlalu dekat seperti ini. Kemudian di sini juga dari 1 akar ini tumbuh 3 akar baru ya di bagian sini. Ini juga akan saya seleksi, mungkin saya sisakan 1 untuk diteruskan. Jadi untuk 3 akar di sini, jika saya hanya sisakan 1, saya kira nanti perakarannya menjadi kurang proporsional ya. Jadi saya akan sisakan 2 akar ya. Dan bagian ini memang sudah besar ya dan terlihat subur. Tapi karena saya harus melakukan seleksi terhadap 3 akar ini, jadi saya pilih yang tengah-tengah agar jaraknya tidak terlalu dekat ya. Jadi saya akan potong bagian ini dengan menggunakan gergaji ya, karena ini sudah terekspos di luar ya. Saya gunakan gergaji yang kecil saja. Oke, seperti itu ya. Nah, ini sudah terpotong. Akar yang ini lumayan subur, tapi karena saya harus melakukan seleksi, ini saya buang saja.
Jadi kira-kira seperti ini ya hasil dari pemotongan akar tadi. Ini ada akar-akar serabut kecil, nanti saya akan potong juga ya, yang ini ya. Jadi sedikit terbuka sekarang ya. Kemudian untuk akar yang ini saya akan sisakan satu ya. Di sini ada 3 juga, ada 3 akar baru yang tumbuh ya di bagian potongan ini. Jadi saya akan sisakan satu. Saya akan memilih bagian akar yang paling sehat mungkin ya, kira-kira yang tengah-tengah ya. Yang tengah-tengah ini akan saya pakai, sisanya yang 2 di sampingnya ini akan saya buang ya. Saya gunakan cutter saja ya. Oke. Lakukan saja pemotongan akar dengan berhati-hati ya teman-teman, agar tidak melukai akar yang lain yang akan kita gunakan ya. Jadi sudah ya. Jadi harapannya setelah saya potong 2 akar di sampingnya ini, yang ini akan mendapat nutrisi lebih banyak, jadi lebih cepat besar ya nanti ya. Harapan saya akar ini akan sebesar ini ya, agar seimbang ya. Di sini ternyata ada 1 akar yang turun ke bawah ya. Saya baru melihat ini ya, dan akarnya lumayan besar. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini masuk ke dalam ember ya. Jadi ini akan saya potong karena pertumbuhannya ke bawah ya. Dan ini sepertinya akar dominan ya di bagian ini, sehingga yang lain tidak berkembang dengan baik. Jadi ini akan saya potong saja ya. Saya cungkil dulu medianya agar mudah untuk dipotong. Jadi sudah terlihat ya teman-teman ya. Ini akar yang dominan di sini bagian ini. Ini akan saya potong saja dengan menggunakan gergaji. Ya udah ya teman-teman ya. Jadi ini dia potongannya. Nah. Saya juga akan membersihkan cabang-cabang akar yang serabut ya. Seperti di sini teman-teman bisa lihat. Saya belum membuat percabangan di sini ya. Jadi tujuannya saya membesarkan akar yang ini terlebih dahulu. Nanti setelah besarnya sesuai, baru akan saya potong lagi untuk menumbuhkan akar baru di ujung potongan. Kemudian membuat percabangan di bagian tersebut. Pastikan juga untuk membersihkan bekas potongan ya, untuk mengurangi resiko pembusukan terhadap akar yang teman-teman potong ya. Pesan buat teman-teman yang dalam melakukan hobi bonsai itu harus berhati-hati ya, karena kita menggunakan alat-alat yang tajam. Jadi seperti ini ya, saya terkena cutter ya. Jadi harus fokus dan berhati-hati agar tidak terluka ya. Untuk akar di bagian ini ya, yang ada 3 percabangan ini akan saya biarkan dulu, karena saya juga belum pasti mau menggunakan akar yang mana. Jadi karena di sini posisinya seperti itu ya, teman-teman bisa lihat. Kemungkinan saya akan buang yang bagian tengah nanti, tapi saya tunggu dulu akar ini membesar nanti seperti apa. Jadi nanti saya program ulang lagi belakangan ya. Jadi ini saya biarkan dulu seperti itu. Jadi kira-kira demikian ya hasil dari seleksi akar pada bagian yang ini ya. Jadi sudah terbuka ya dimensi dari akar ini. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemotongan terhadap akar besar dominan yang saya tunjukkan di awal video tadi. Nah, jadi saksikan terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan di media sosial teman-teman sahabat sehobi semua, agar channel ini bisa terus berkembang dan membagikan konten-konten video yang bermanfaat seputar belajar bonsai. Oke. Saya akan melanjutkan dengan memotong akar besar dominan yang ada di sini. Jadi saya gali dulu medianya, kemudian akan saya potong ya. Kemungkinan ini cukup besar ya. Jadi perlu waktu untuk memotong ini ya.
Oke, jadi akarnya lumayan besar ya teman-teman ya. Seperti yang teman-teman lihat setelah saya gali medianya, sudah terlihat akarnya sebesar itu ya. Jadi sangat mempengaruhi bentuk dari bahanan bonsai secara keseluruhan. Jadi sudah tidak proporsional lagi. Jadi ini akan saya potong di bagian situ ya. Sepertinya ini menggunakan gergaji agak susah juga ya. Jadi kemungkinan saya akan menggunakan pahat atau tidak akan saya potong keseluruhan ya. Saya hanya akan membuat pahatan di bagian sini ya, agar di sini nanti tumbuh akar. Nanti ketika sudah ada waktu yang banyak untuk melakukan pemotongan terhadap akar besar di sini, karena ini perlu menggali lebih dalam ya. Nanti saya akan lakukan belakangan. Saya akan menggunakan golok saja ya untuk memotong sebagian dari akar besar ini ya. Harapannya nanti setelah saya membuat potongan di bagian sini, nanti akan ada akar yang tumbuh di bagian potongan tersebut. Dan itu yang nanti akan saya teruskan, kemudian bagian bawahnya nanti saya buang belakangan ya. Saya tandai aja dulu ya, kira-kira sekian. Teman-teman, jadi kira-kira demikian ya. Saya membuat pahatan di bagian sini, harapannya agar nanti tumbuh akar di bagian sini. Jadi yang ini hanya tersisa kira-kira setengah lagi ya. Nanti belakangan akan saya potong ya, ketika saya sudah memiliki waktu yang cukup banyak. Sementara ini masih musim hujan, mudah-mudahan segera tumbuh akar-akar baru di bagian ini ya. Oke. Nah, kemudian di sini di bagian samping kanan dari bodi bahanan bonsai loa ini ada akar yang sudah lumayan besar ya, yang saya program di sini ya. Jadi menurut saya ini sudah cukup ya pembesarannya, karena sudah mulai dominan juga pertumbuhannya. Jadi akan saya potong saja ya di bagian sini. Nanti saya akan membuat percabangan yang baru. Ini sudah ada sebenarnya percabangannya, tapi terlalu jauh menurut saya dari pangkal bahanan bonsai loa ini. Oke, saya langsung potong saja bagian yang ini ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ini juga sama yang seperti tadi saya lakukan ya. Ini juga sudah sempat saya bikin pahatan di bagian sini dan sudah tumbuh akar seperti ini ya. Karena ini dulu juga sebesar yang di belakang tadi, mungkin menjadi satu dengan yang di belakang tadi. Dan ini juga keluar dari bekas pahatan tersebut. Jadi harapannya yang tadi saya pahat itu bisa tumbuh akar seperti ini ya teman-teman. Untuk akar-akar serabut yang kecil-kecil ini akan saya potong saja ya. Oke, jadi sudah ya. Jadi harapannya nanti di sini tumbuh percabangan baru ya di bagian sini. Itu akar yang saya potong tadi. Ini akan saya bersihkan dulu bekas potongannya dengan menggunakan cutter. Jadi untuk perakaran loa sendiri tidak terlalu keras ya. Mudah untuk dipotong, kemudian dibersihkan seperti ini dengan menggunakan cutter. Untuk yang di sini ini akan saya pakai ya. Cuma karena arahnya kurang sesuai, jadi saya tahan dengan menggunakan pin ini ya. Jadi sementara saya gunakan kawat ini saja untuk menahan ya, dengan menancapkan ke media ya, seperti ini ya. Ya, oke. Kurang lebih seperti itu. Nah di bagian sini juga ada akar serabut ini ya, yang kurang jelas ya pertumbuhannya. Jadi akan saya pilih juga satu, yang lain saya akan bersihkan ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari video-video seputar belajar bonsai, catatan dan dokumentasi yang saya buat agar kita bisa belajar sama-sama. Ingat pesannya, jangan cari yang tidak ada karena tidak akan ketemu. Gunakan yang bisa digunakan. Jangan keterbatasan menjadi problem dalam belajar. Oke. Di sini ada dua akar ya yang muncul ya dari satu titik. Jadi saya akan gunakan yang ini saja, yang ini akan saya potong, oke? Oke.
Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini nanti akan saya buatkan pinggiran lagi ya, base ini ya, karena pinggirannya sudah saya bongkar beberapa bulan yang lalu untuk mengecek perakaran. Jadi nanti setelah ini saya akan membuatkan pinggiran lagi untuk bahanan bonsai saya ini, agar akarnya tidak terekspos dulu seperti ini. Nanti setelah beberapa bulan baru akan saya cek kembali ya perakarannya. Oke kawan-kawan sahabat Taksaka Bonsai, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir ya. Jadi kira-kira seperti demikian hasil dari seleksi akar yang saya lakukan dalam rangka memprogram kaki dari bahanan bonsai loa yang saya miliki ini. Setelah ini kita tunggu lagi perakaran baru yang muncul nanti. Tetap saya melakukan pengontrolan ya, agar tidak ada akar yang terlanjur besar dan dominan nantinya, sehingga mengganggu keseimbangan dari bahanan bonsai ini. Oke. Oke baik kawan-kawan sahabat Taksaka Bonsai, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jadi tadi saya sudah melakukan perawatan terhadap akar dari bahanan bonsai loa yang saya miliki ini, melakukan program terhadap perakarannya agar perakarannya terjaga dengan baik. Jadi seperti teman-teman sudah saksikan, jadi seperti itu proses belajar pemrograman akar yang saya lakukan dan saya bagikan. Mudah-mudahan berguna juga, bermanfaat bagi teman-teman penghobi bonsai pemula yang lain. Jadi sangat saya harapkan sekali komentar, masukan, serta kritik yang membangun untuk keberlangsungan channel ini, agar saya bisa terus berbagi proses belajar mengenai bonsai ini. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya di Taksaka Bonsai channel ini. Jangan patah semangat, tetap berkarya. Jangan cari yang tidak ada karena tidak akan ketemu. Gunakan yang bisa digunakan, jangan keterbatasan menjadi problem dalam belajar. Oke, saya Iksa pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih, salam sehat, salam rahayu, salam Taksaka Bonsai.